Bab 646, Huanger, Bier, dan kasih sayang yang masih ada dari remaja putri. Secara alami, semua aturan selamanya menguntungkan bagi yang kuat dan tidak menguntungkan bagi yang lemah. Segmen seni bela diri upacara tidak terkecuali. Perbedaan kekuatan berarti perbedaan kadar, dan perbedaan kadar berarti perbedaan perlakuan. Prioritas pertama kompetisi sistem gugur ini adalah untuk melindungi kepentingan para jenius sekte peringkat keempat. Murid manapun yang bukan anggota sekte peringkat keempat tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi kandidat unggulan, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Selain itu, ada perbedaan bahkan di antara murid sekte peringkat keempat. Semua jenius di atas alam bijak dikategorikan sebagai benih pertama. Penggarap alam asal tingkat 9 dikategorikan sebagai benih kedua, dan siapapun di bawah alam asal tingkat 9 semuanya dikategorikan sebagai benih ketiga. Ini untuk melindungi benih pertama agar tidak bertemu satu sama lain sebelum mencapai 20 peserta terakhir. Meskipun aturan ini tampak tidak adil pada pandangan pertama, itu juga aturan yang paling umum dan populer dalam kompetisi seni bela diri. Itu juga masuk akal. Bagaimanapun, semua orang di dunia seni bela diri mengejar kekuatan. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka yang memiliki kekuatan dan bakat yang besar akan diberikan perlakuan yang lebih baik dari yang lain. Jiang Chen saat ini mengasumsikan identitas palsu Mugaoki. Secara alami, dia merasa tidak nyaman untuk menampilkan dirinya pada level aslinya ketika dia menyamar sebagai Mugaoki. Alhasil, ia dikategorikan sebagai unggulan ketiga. Tentu saja, Jiang Chen tidak perlu berpartisipasi dalam putaran pertama kompetisi sebagai murid dari sekte peringkat keempat. Beberapa ratus jenius yang bukan milik sekte peringkat keempat mulai bertarung sengit satu sama lain untuk mendapatkan tempat bagi diri mereka sendiri. Jiang Chen mengamati kontes putaran pertama untuk sesaat. Meskipun para jenius yang berpartisipasi semuanya berasal dari sekte tingkat kedua atau ketiga, dengan cepat menjadi jelas bahwa bahkan sekte peringkat kelima atau keenam tidak kekurangan jenius. Ini terutama berlaku untuk sekte peringkat 35. Setiap sekte ini berisi sejumlah ahli alam asal, dan beberapa dari mereka bahkan telah mencapai alam asal tingkat ke-9. Setidaknya ada 20 hingga 30 pembudidaya yang telah mencapai alam asal tingkat ke-8. Para pembudidaya di alam asal tingkat ke-7 praktis ada di mana-mana. Tentu saja, sebagian besar anak-anak sekte peringkat ke-5 atau ke-6 ini berada di alam asal tingkat ke-6. Bagaimanapun, sekte-sekte kelas 2 di Myriad Domain ini bahkan tidak memiliki jumlah sumber daya, bakat, dan persediaan yang sama dengan yang dimiliki sekte peringkat keempat. Setelah mengamati kompetisi untuk sementara waktu, Jiang Chen percaya bahwa memang ada sekelompok kecil orang di antara para jenius sekte tingkat kedua dan ketiga yang benar-benar memiliki kemampuan untuk memperjuangkan tempat di peringkat. Uji coba naga tersembunyi Myriad Domain hanya akan memberi peringkat pada 100 kandidat teratas. Jiang Chen memperkirakan bahwa sekte tingkat kedua dan ketiga ini akan memakan waktu hingga 1/5 dari slot yang tersedia. Tampaknya analisis kepala istana dan Qi benar. Tidak ada seorang pun di bawah ranah asal tingkat ke-7 yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat di peringkat. Petik 2. Kembali ketika kepala istana dan Qi telah membentuk aliansi dengan sekte pohon berharga, dia sudah menyebutkan upacara agung segudang dan alam paramon kepada Jiang Chen. Pada saat itu, dia memberitahu Jiang Chen bahwa hanya mereka yang telah berkultivasi ke alam asal tingkat ke-7 yang dapat menjamin diri mereka sendiri mendapat tempat di peringkat Myriad Domain Hidden Dragon. Jiang Chen membuat perhitungan cepat. Dia akan bisa masuk 100 besar dan mengamankan dirinya sendiri di Myriad Domain Hidden Dragon Trials selama dia bisa bertahan dalam 3 ronde pertempuran. Dia tidak perlu berpartisipasi dalam putaran pertama pertempuran. Yang berarti dia bisa menjamin dirinya mendapat tempat di peringkat selama dia bisa mengalahkan lawan-lawannya di ronde kedua dan ketiga pertempuran. Shen Qinghong dan Jun Mobei dari Istana Regal Pil semuanya jenius di alam bijak. Secara alami, mereka dikategorikan sebagai benih pertama. Ling Bier dan Nichong keduanya berada di puncak alam asal tingkat ke-9. Mereka dikategorikan sebagai unggulan kedua. Tidak ada keraguan bahwa keempat ini dijamin tempat di peringkat Myriad Domain Hidden Dragon. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang mereka perebutkan adalah penempatan yang lebih tinggi. Itu karena semua orang mengira Jiang Chen adalah Mugaoki sehingga mereka semua meragukan peluangnya untuk mendapatkan penempatan sama sekali. Para murid dari semua sekte peringkat keempat semuanya tersebar di seluruh penonton.
Jelas bahwa orang-orang dari Istana Pedang Suci membidik Istana Pil Regal. Dengan Wang Han sebagai pemimpin mereka, para jenius dari Istana Pedang Suci duduk di sisi berlawanan dari murid-murid Istana Pil Regal. Mereka semua tampak agresif dan membunuh, dan terus-menerus mengobarkan aura mereka untuk menekan murid-murid Istana Regal Pil. Ini terutama benar dalam kasus Wang Han. Kebenciannya pada Mu Gaoqi sekarang adalah yang kedua setelah kebenciannya pada Jiang Chen, karena dia diejek oleh Mu Gaoqi sebelumnya. Bahkan kebenciannya pada Shen Qinghong telah dipindahkan ke tempat ketiga. Mu Gaoqi, mata dingin Wang Han terkunci ke sosok Jiang Chen dari jauh. Niat membunuhnya meluap, dan dia tidak repot-repot menyembunyikannya sedikitpun. Niat membunuh tak berbentuk yang tak terhitung jumlahnya menyerang Jiang Chen terus-menerus, seperti tentara tanpa akhir. Niat Wang Han untuk mondar-mandir dan memamerkan kekuatannya cukup jelas. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mendorong aura tingkat bijaknya ke arah Mu Gaoqi, usahanya selalu menghilang seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa jejak. Hasil ini sangat mengejutkan Wang Han. Istana Pil Regal adalah sekte musuh. Secara alami, Istana Pedang Suci telah meneliti murid-murid musuh di dalam dan di luar. Hal ini terutama berlaku untuk Mu Gaoqi karena ia dikenal memiliki konstitusi roh kayu bawaan. Istana Pedang Suci telah menilai Mu Gaoqi beberapa kali, dan sampai pada kesimpulan bahwa dia adalah seorang jenius Pil Dao dengan potensi bela diri rata-rata, kepribadian pemalu, dan alam kesadaran yang tidak stabil. Itu persis karena Mu Gaoqi adalah orang yang begitu dalam pikiran Wang Han sehingga dia terus-menerus menyerang yang lain secara rahasia dengan aura tingkat bijaknya. Niatnya jelas, dia ingin sepenuhnya menghancurkan kesadaran dan kemauan bertarung Mu Gaoqi. Bahkan, dia ingin Mu Gaoqi mengalami gangguan mental. Jika kesadaran jenius Pil Dao hancur, maka apa yang disebut bakatnya dalam Pil Dao mungkin juga bukan apa-apa. Rencana selalu tampak ideal dalam pikiran seseorang, tetapi kenyataan dalam eksekusi sangat mengejutkan Wang Han. Dia mengerahkan kesadarannya yang kuat tanpa menyerah, tetapi tidak hanya kesadaran Mu Gaoqi gagal runtuh di bawah tekanan, dia bahkan tidak mengerutkan kening karena stres. Seolah-olah murid itu bahkan tidak menyadari aura tingkat bijaknya. Bagaimana mungkin? Sejak kapan Mu Gaoqi ini menjadi begitu kuat? Wang Han tidak percaya sedetik pun bahwa Mu Gaoqi telah berubah. Dia mengamati Mu Gaoqi dengan mata dingin untuk sesaat. Wang Han sampai pada kesimpulan awal tertentu, tampaknya Istana Regal Pil menyadari bahwa kultivasi bela diri Mu Gaoqi kurang. Itu sebabnya mereka mengirim seorang ahli untuk menyamar sebagai bawahan Mu Gaoqi untuk melindunginya. Jika ahli ini bukan master yang menyamar, lalu mengapa lagi dia harus membungkus dirinya dengan jubah di siang hari bolong? Faktanya, Huanger telah duduk dengan patuh di samping Jiang Chen selama ini. Dia tampaknya tidak tertarik pada pertempuran yang terjadi di arena. Namun, pakaian misteriusnya menyebabkan Wang Han salah paham sebagai ahli yang dikirim oleh Istana Pil Regal untuk melindungi Mu Gaoqi. Ini adalah pertama kalinya Huanger bergaul dengan Jiang Chen dalam jarak yang begitu dekat. Meskipun Jiang Chen telah menyamar sebagai Mu Gaoqi dan menyembunyikan auranya sendiri, Huanger bisa merasakan rasa aman yang biasanya diberikan Jiang Chen padanya. Di masa lalu, aroma pemuda dari lawan jenis hanya membuat Huanger jijik. Tapi Jiang Chen sangat berbeda dari yang lain. Asal-usul Huanger, luasnya visinya, lingkungan tempat dia tinggal ketika dia masih muda dan tingkat karakter yang dia hubungi sebelumnya berkali-kali lebih canggih daripada apapun yang terlihat di myriad domain. Namun, Huanger tidak pernah merasakan kehangatan alami seperti itu dari pemuda lain manapun kecuali Jiang Chen. Dia membuatnya, seorang wanita muda yang tidak pernah merasakan emosi ambigu selama 20 tahun hidupnya, merasa sedikit mabuk. Memang, meskipun benar bahwa Jiang Chen lahir dari kerajaan timur dan dengan demikian menduduki tingkat paling bawah di dunia ini, temperamen yang dimilikinya tidak dapat dibandingkan dengan siapapun yang pernah dilihatnya. Huanger tidak berpikir seperti ini ketika dia pertama kali mengetahui Jiang Chen, dan Penatua Sun juga tidak ketika dia pertama kali mulai memperhatikannya. Tetapi ketika Jiang Chen dengan mudah dan acuh tak acuh menyimpulkan bahwa dia menderita kutukan pengikat generasi di dalam Gunung Roh Abadi, sebuah retakan muncul di dinding tempat Huanger mengelilingi dirinya. Kemudian, ketika Jiang Chen menerobos ke alam asal di bawah pohon berharga Fajar Rosi dan memicu fenomena alam, retakan di dindingnya semakin lebar. Ketika mereka datang untuk berinteraksi satu sama lain setiap hari di Rosi Valley. Setelah Jiang Chen dipenjarakan di Gunung Rippling Mirage selama 3 tahun,
dan menjaga lembah Roshi saat dia tidak ada, Huanger akhirnya mengerti apa yang terus dia cari setiap hari. Ya, sosok yang bangga, kesepian, dan tak tertandingi inilah yang dia pandangi. Bahkan jika dia telah menyamar, bahkan jika dia menyembunyikan auranya, Huanger dapat, dengan mata tertutup, merasakan temperamen unik yang dia miliki sejak lahir. Pisau bernyanyi dan pedang berdering di atas arena, dan angin sepoi-sepoi membelai wajahnya di bawah jubah. Tiba-tiba, Huanger berharap momen ini bisa bertahan selamanya. Dia berharap dengan sungguh-sungguh bahwa perasaan bahagia yang samar ini dapat dipertahankan untuk selamanya, sampai laut mengering dan bebatuan membusuk. Kutukan pengikat generasi apa? Apa generasi pernikahan? Dia tidak ingin memikirkan atau menghadapi mereka. Dia hanya berharap dia bisa tinggal bersama pemuda ini di negeri asing ini sampai selamanya datang, bahkan jika dia tidak pernah menyatakan perasaannya padanya. Namun, semua hal harus berakhir, dan perasaan bahagianya hancur oleh pendekatan sosok cantik. Sosok Lingbier yang anggun dan sempurna berjalan dari tempat yang agak jauh dan duduk satu kaki dari Jiang Chen. Adik laki-laki, Wang Han itu berbahaya dan jahat. Kamu harus berhati-hati dengannya. Jiang Chen menjawab dengan senyum tenang di wajahnya, dia tidak lebih dari seekor belalang setelah musim gugur. Dia tidak akan bisa melompat lebih lama lagi. Jika kata-kata ini keluar dari mulut Shen Qinghong atau orang lain, Lingbier akan merasa jijik. Itu karena dia tidak pernah menyukai pria yang sombong. Namun, Lingbier berpikir bahwa itu wajar ketika kata-kata yang sama keluar dari mulut Jiang Chen. Dia menghela nafas pelan di dalam ketika dia melihat keyakinan yang dipenuhi Jiang Chen. Dingin menyendiri dan bangga seperti dia, untuk sementara waktu dia benar-benar merasa lebih rendah darinya. Dia masih ingat ketika Jiang Chen pertama kali memasuki istana pil regal, hanya di ranah asal tingkat pertama. Hanya dalam 4 tahun yang singkat, dia telah melompati seluruh dunia untuk menjadi seorang pembudidaya alam bijak. Namun, dia masih berdiri di puncak alam asal. Dia tidak pernah bisa mengambil langkah terakhir yang paling penting itu. Hanya dalam 4 tahun sejak pengakuannya, Jiang Chen telah mencapai banyak hal dalam kultivasinya, tetapi dia bahkan tidak berhasil mengatasi satu langkah kecil pun. Lingbier jarang terkesan oleh siapapun, tetapi Jiang Chen telah memenangkan hatinya sepenuhnya. Dia telah menantang batas keyakinannya lagi dan lagi dengan pencapaiannya yang menakjubkan. Baik itu bakatnya dalam pil dao atau bakatnya dalam bela diri dao, Jiang Chen seperti laut yang dalam dan luas yang batas potensinya selamanya tak terduga. Meskipun Lingbier sudah lama memikirkan Jiang Chen sebagai orang yang ada di hatinya, temperamennya yang sedingin es ditakdirkan untuk menghangat perlahan. Dia memiliki begitu banyak hal yang ingin dia katakan kepada Jiang Chen, tetapi ketika kata-kata itu sampai di lidahnya, dia tidak tahu harus mengatakan yang mana terlebih dahulu. Pemandangan itu menyebabkan sedikit riak di hati Huanger, tetapi dengan cepat memudar menjadi apa-apa. Dia adalah putri yang bijaksana dan belum menikah dari keluarga bangsawan. Meskipun perilakunya santai dan tenang, dia juga memiliki kebanggaan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Bahkan ketika cinta terlibat, bahkan ketika mengetahui bahwa Lingbier adalah saingan yang kuat, dia tidak merasa sedikit pun kecemburuan. Saya suka apa yang saya suka. Mengapa saya harus peduli dengan orang lain? Bab 647, Jiang Chen menganugerahkan pengetahuan dalam pedang dao. Wang Han, di seberang jalan, menggertakkan giginya dengan marah ketika dia melihat Jiang Chen tampaknya bersenang-senang tertawa dan mengobrol dengan Lingbier, si cantik duduk di sisinya. Aku akan membiarkanmu mondar-mandir sebentar lagi, dasar brengsek. Jika kamu bertemu dengan murid Istana Pedang Suci dalam kompetisi bela diri, aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak mengukirmu menjadi 10 segmen. Itu adalah hal yang baik bahwa putaran pertama segera berakhir. Hasil undian babak kedua juga diumumkan dengan cepat. Lawan Jiang Chen untuk putaran kedua adalah jenius ranah asal tingkat ke-7 dari sekte peringkat kelima. Namanya Feng Pao, dan dia adalah seorang jenius yang menggunakan pedang. Jiang Chen telah menyaksikan penampilannya di babak pertama dan dapat menyimpulkan penampilan lawannya dengan satu kata, kecepatan. Dari semua metode bela diri di bawah langit, hanya kecepatan yang tidak pernah bisa dipatahkan. Banyak master dao pedang bahkan tidak akan berlatih lebih dari 3 teknik pedang selama hidup mereka, tetapi mereka akan terus menggali lebih dalam dan lebih dalam, mensimulasikan lebih banyak perkembangan, meningkatkan dan menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka akan terus berusaha untuk naik ke alam kecepatan yang lebih besar.
Selama misteri seni bela diri dilatih secara maksimal di area tertentu, itu akan menjadi ciri kesempurnaan yang besar dan yang cukup untuk kehidupan ini. Kecepatan adalah tujuan akhir dari banyak orang jenius yang menggunakan pedang, dan jelas bahwa Feng Pao adalah salah satu pendukung setianya. Feng Pao dari Sekte Angin Ekstrim. Tolong tunjukkan pembelajaran Anda. Feng Pao sangat tegas dan to the point. Dia tidak menyia-nyiakan sepatah kata pun setelah menginjakkan kaki di atas panggung dan mengangkat tangannya untuk memberi hormat kepada Jiang Chen. Niat pedang di tangannya goyah masuk dan keluar dari materialisasi, niat bertarung meledak dengan setiap gerakan. Jiang Chen mengangguk sedikit. Mu Gaoqi dari Istana Pil Regal. Setelah kamu, Feng Pao mengangguk ringan sebagai balasan dan berbicara dengan suara rendah, pedangnya buta, hati-hati. Saat dia berbicara, bila di tangannya berkedip saat menarik 3 kaki busur cahaya biru, yang meledak di langit dan berpotongan dengan sinar matahari di udara. Banyak riak mulai terbentuk di udara di sekitar ring. Jika bukan karena Jiang Chen menyamar sebagai Mu Gaoqi, dia bisa langsung membunuh lawan di ranah asal tingkat ke-7 saja. Namun, dia tidak melakukannya karena pertimbangan bahwa dia tidak memiliki dendam dengan lawannya, dan Feng Pao ini tampaknya orang yang jujur. Meskipun setiap pukulan dibasahi dengan niat bertarung, tidak ada niat membunuh yang ditemukan. Jiang Chen juga tahu bahwa sebagai jenius dari sekte peringkat kelima, lawannya masih sadar identitas, Mu Gaoqi, dan sengaja menghindari pukulan fatal saat mereka berdebat. Karena Feng Pao bukanlah orang yang kejam, Jiang Chen secara alami ingin meninggalkan ruang untuk lawannya. Jiang Chen mengelak dan menenun, meniru kelinci saat dia menghindari semua riak cahaya pedang. Gerakan yang bagus, lagi. Lawannya telah menjadi satu dengan pedang bahkan sebelum dia selesai berbicara, bergolak ke arahnya seperti tornado. Makna di balik tekniknya tiba-tiba berubah menjadi gelombang besar, masing-masing lebih besar dari gelombang terakhir yang mengalir ke Jiang Chen. Namun, orang tidak bisa mengatakan bahwa kekuatan jenius sekte peringkat kelima melampaui jenius sekte peringkat keempat. Jiang Chen pernah berdebat dengan bawahan Shen Qinghong, Rong Zifeng, di Istana Pil Regal. Sayangnya, Rong Zifeng jauh lebih ganas daripada Feng Pao. Meskipun pemahaman Feng Pao tentang pedang Dao tidak buruk, fondasi dan sumber daya dari sekte peringkat kelima membuatnya sehingga tingkat pedang Dao-nya masih sedikit lebih rendah. Meskipun dia telah menyentuh ambang arti sebenarnya dari pedang Dao, dia belum benar-benar berjalan ke aulanya. Tetapi fakta bahwa dia adalah seorang fanatik pedang tidak dapat ditarik kembali. Orang bisa melihat dari makna di balik pedangnya bahwa meskipun Feng Pao belum benar-benar mencapai arti sebenarnya dari pedang Dao, dia masih memiliki momentum yang tak terhentikan untuk bergerak maju. Cepat, geram, dan tanpa mempedulikan hal lain. Jelas bahwa ini adalah pengguna pedang yang menaruh hati dan jiwanya untuk menggunakan pedangnya. Dia sepertinya rela mencurahkan nyawanya ke dalam setiap pukulan, hanya agar dia bisa memberikan pukulan fatal pada lawannya. Kesetiaan terhadap pedang seperti itu membuat Jiang Chen sangat menghormati lawannya. Feng Pao tidak kuat, sama sekali tidak. Tapi dia layak dihormati karena hasratnya pada pedang Dao telah melampaui hasratnya untuk hidupnya sendiri. Siapa yang mengira bahwa fanatik pedang seperti itu ada di sekte peringkat kelima? Jika seseorang yang begitu setia pada Dao-nya dapat bertemu dengan kesempatan kebetulan di jalannya, dia pasti akan melampaui rekan-rekannya. Feng Pao adalah orang yang bisa dibentuk. Jiang Chen tiba-tiba merasa ingin menghargai bakat ini. Dia bangkit kembali dan meraih cabang yang layu sambil tersenyum. Mari kita berdebat dalam pedang Dao. Feng Pao tidak pernah meremehkan atau takut pada lawan manapun. Sebelum naik ke panggung, dia tahu bahwa reputasi Mu Gaoqi dalam Pil Dao jauh melampaui prestasinya dalam bela diri Dao. Namun, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya karena informasi ini. Pertukaran sederhana sudah lebih dari cukup baginya untuk segera menyadari bahwa ini adalah lawan yang kedalamannya tidak bisa dia selami. Bagi mereka yang berada di bawah panggung, tampaknya Feng Pao bersemangat dan memiliki momentum yang mendominasi saat dia terus-menerus menyerang menuju kemenangan tertentu. Mu Gaoqi, di sisi lain, terus menghindar dan menghindar, tanpa kemampuan untuk melawan serangan sama sekali. Namun kenyataannya, Feng Pao sangat menyadari bahwa lawannya benar-benar nyaman di atas panggung. Lawan ini tidak menggunakan gerakan menyilaukan atau curang dengan harta yang kuat. Dia hanya menggerakkan kakinya, nyaman dalam sandiwara seorang pria cerdas yang berpura-pura menjadi orang bodoh. Kenyataannya, lawannya menghindari serangan kuat Feng Pao dengan mudah.
Untuk seseorang yang tidak berpengalaman dalam pedang Dao, Jiang Chen datang dengan sangat buruk untuk dipakai sebagai gantinya dan sejujurnya, cukup basah kuyup. Namun, bagi Feng Pao, di tengah-tengah itu semua, semakin dia bertarung, semakin dia tercengang dan semakin banyak keringat dingin mengalir di tubuhnya. Tidak peduli seberapa kejam niat pedang itu mengiris dan menebas, tidak peduli berapa banyak momentum yang dia miliki, yang lain tampaknya mampu mengintip melalui segalanya dan menghindari semua serangannya dengan satu langkah. Bagaimana dia bisa melakukannya dengan mudah jika Mu Gaoqi tidak melihat arti dao pedangnya? Jika itu orang lain, kepercayaan diri mereka akan meleleh ketika menghadapi situasi seperti itu. Tetapi ketika Feng Pao memahami hal ini, dia tidak patah semangat, melainkan malah didorong ke upaya yang lebih besar. Dia menjadi lebih termotivasi saat dia memanggil seni pedangnya dan terus menggabungkannya ke dalam iterasi yang berbeda, menampilkan semua yang telah dia pelajari dan latih dalam hidupnya. Harus dikatakan, dia sangat berpengetahuan dalam pedang Dao dan mampu menciptakan variasi teknik dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semuanya masih terikat erat pada esensi, kecepatan. Setengah jam telah berlalu saat keduanya saling mengitari, terkunci dalam pertempuran. Pemenang sudah ditentukan di ring lainnya, dan sepertinya Jiang Chen telah tenggelam dalam pertarungan yang sulit. Haha, kakak senior Wang, kupikir anak itu benar-benar memiliki keterampilan untuk bisa berbicara seperti itu. Tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan murid alam asal tingkat ke-7 dari sekte peringkat ke-5. Dia semua bicara dan tidak ada keterampilan baik-baik saja. Istana Pedang Suci memutuskan untuk menjilat Wang Han. Wang Han menatap cincin itu, tenggelam dalam pikirannya, dan tiba-tiba menjawab, "Kalian semua, dengarkan. Tidak peduli siapa yang mendapatkan anak itu selanjutnya, Anda harus menggunakan semua kekuatan Anda, bahkan jika Anda terlihat seperti singa yang mengalahkan kelinci. Jika Anda tidak membunuhnya, paling tidak yang perlu Anda lakukan adalah melepas anggota tubuhnya." Dan kemudian tarik keluar lidahnya di bagian akhir. Kemarahan yang tak salah lagi terpancar dari nada bicara Wang Han. "Dimengerti, kakak senior Wang. Kakak senior Wang, saya tidak berpikir anak ini bahkan akan berhasil melewati babak ini. Akan sulit bagi kita untuk merawatnya jika dia tersingkir begitu cepat." Wang Han mendengus dingin, tidak repot-repot menjawab saat matanya tetap tertuju pada cincin itu. Mungkin anak ini takut kakak senior Wang secara pribadi akan membawanya keluar, jadi dia dengan sengaja mengakui pertandingan ini. Semua orang di bawah panggung tertawa terbahak-bahak. Di atas panggung, Feng Pao benar-benar tercengang. Kemampuan pemahamannya tinggi, dan dia merasa aneh bahwa dia belum bisa mengalahkan lawannya. Sejak awal, lawannya selalu menahan serangan balik yang kuat. Dengan tidak lebih dari cabang layu di tangan Jiang Chen, sepertinya Feng Pao memegang keuntungan yang jelas, tapi Feng Pao sangat menyadari bahwa dia telah lama terperangkap dalam tempo yang lain. Lawan ini menyerang hanya setelah dia melakukannya, tetapi masih mendaratkan pukulannya lebih cepat darinya. Dia juga hanya menggunakan 3 teknik yang sama dari awal hingga akhir, tetapi mereka terus bergeser dan berubah setiap kali. Setiap kali Feng Pao merasa bahwa dia telah melihat melalui lawannya, dia akan menyadari bahwa dia masih selangkah lagi untuk menangkap maksud lawannya. Ada banyak contoh dalam pertempuran di mana dia merasa bahwa Mu Gaoqi hampir mengalahkannya, tetapi tidak mendapatkan pukulan terakhir itu. Saat Feng Pao melihat senyum setengah bijak di wajah lawannya, sebuah pemikiran yang benar-benar konyol tiba-tiba muncul di benaknya. Mengambil keuntungan dari jeda singkat dalam pertandingan, dia mengalihkan perhatiannya untuk merenungkan pemikiran itu. Dia membimbing saya sehingga saya mengikuti ritmenya. Feng Pao memiliki pemikiran yang lebih menggelikan tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah Mu Gaoqi mengajari saya aspek Dao pedang? Seperti virus, dia tidak bisa menghentikan pikiran itu menyebar di benaknya. Feng Pao mengarahkan pikirannya untuk bertarung lagi, tetapi karena setiap bentrokan semakin intens, dia semakin yakin akan pemikiran itu. Memang, Jiang Chen menganugerahkan pedang Dao kepada lawannya. Atau lebih tepatnya, dia mengajari Feng Pao aspek niat pedang dan arti sebenarnya dari pedang Dao. Feng Pao dapat dengan mudah memahami konsep dan begitu dia memahami maksud Jiang Chen, dia dengan cepat tenggelam dalam tempo Jiang Chen, merasakan pencerahan besar melayang di ujung-ujung jarinya. Beberapa bentrokan kemudian, Jiang Chen tersenyum sedikit dan mengetuk pedang Feng Pao ke samping, dengan mudah membawa cabang ke atas untuk beristirahat di pangkal tenggorokan yang terakhir. Feng Pao kelelahan dan berkeringat sekarang, tapi dia benar-benar senang di dalam.
Dia tidak peduli tentang ujian Myriad Hidden Dragon saat ini, peringkat apa. Pikirannya dipenuhi dengan inspirasi tak terbatas yang dia terima dari pertempuran ini. Inspirasinya tampak seperti bintang-bintang di langit yang luas, membawanya semakin jauh ke pintu pedang Dao. Inspirasi dan keuntungan yang dia dapatkan dari pertandingan ini saja telah melampaui akumulasi total latihannya selama 2 dekade. Saat kesadaran itu membanjiri dirinya, Feng Pao membungkuk dalam-dalam, aku setuju. Jiang Chen mengangguk sedikit. Semua Dao hebat sebenarnya sangat sederhana. Terlalu serakah dalam pedang Dao berarti tidak dapat mencerna semua keuntungan Anda dengan benar. 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan semua makhluk hidup. Gerakanku barusan bergeser dari 1 ke 2, 2 ke 3, dan kemudian dari 3 ke bentuk niat pedang yang tak terbatas. Tapi inti dari semua itu hanya 1, 2, 3 yang sederhana. Dia mengirimkan kata-kata ini secara diam-diam, tetapi kata-kata itu menghantam kesadaran Feng Pao seperti petir, memenuhi pikirannya. Petir yang menyertai guntur seperti itu langsung menerangi masa depannya di jalur pedang Dao. Dia membungkuk dalam-dalam sekali lagi, terima kasih banyak atas pengawasanmu. Jiang Chen mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya sesaat terperangkap dalam tekad Feng Pao untuk pedang Dao sekarang, dan karenanya telah menggunakan metode yang lebih menyelamatkan muka untuk menyampaikan beberapa pemahaman sejati tentang pedang Dao kepada Feng Pao. Adapun seberapa jauh Feng Pao bisa melakukan perjalanan di sepanjang jalannya, itu terserah dia. Mu Gaoqi menang dan maju ke babak ketiga. Ketika dia melihat bahwa Mu Gaoqi telah menang, Wang Han tidak hanya tidak senang, tetapi jejak kebahagiaan bahkan melintas di matanya yang jahat. Dia tidak takut Mu Gaoqi naik, tetapi lebih khawatir bahwa Mu Gaoqi akan sangat tidak kompeten sehingga dia tidak akan bisa melanjutkan. Bagaimana cara Wang Han membalas dendam? Adik laki-laki, mengapa kamu menggunakan cabang yang layu untuk melawan musuhmu barusan? Ling Bier tampak berpikir sambil bertanya. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Jiang Chen, dia memiliki kemampuan untuk langsung mengalahkan musuhnya. Jiang Chen tersenyum dan tidak menjelaskan apa-apa. 4 raja dari Istana Regal Pil telah maju dengan mudah, membuat pertandingannya tampak lebih sulit dibandingkan. Hal ini membuat Ni Chong dari samping bergumam pelan, kita seharusnya menyuruh saudara junior Rong Zifeng datang. Lihatlah betapa sulitnya putaran kedua. Saudara laki-laki junior Zifeng setidaknya hampir berada di ranah asal tingkat ke-9. Petik 2. Sen King Hong melirik Ni Chong, adik laki-laki Ni, kepala istana pasti memiliki alasan untuk pengaturan ini. Anda dan saya tidak perlu mengomentarinya lebih jauh. Justru Jun Mobai yang tetap tenang dengan tenang di samping. Dia memiliki lekukan kecil yang berarti di bibirnya, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak. Bab 648, menghadapi seorang jenius dari Istana Pedang Suci. Untuk beberapa alasan, Jiang Chen tiba-tiba merasa sedikit riak mengalir melalui dirinya ketika dia melihat ekspresi Jun Mobai. Mungkinkah Jun Mobai ini menyadari bahwa aku bukanlah Mu Gaoqi? Jiang Chen sedikit bingung. Jika Sen King Hong sendiri tidak melihat ada yang salah, apakah mungkin Jun Mobai, seorang kultivator yang dirinya sedikit lebih lemah dari Sen King Hong, untuk melihat melalui penyamarannya? Itu sepertinya tidak terlalu mungkin. Jiang Chen memutuskan untuk tidak mengungkapkan apapun meskipun dia memperhatikan perilaku Jun Mobai yang tidak biasa. Jun Mobai ini pernah mencoba merekrut Jiang Chen kembali di Rossi Valley. Namun, Jiang Chen tidak pernah benar-benar tertarik dengan tawarannya atau Jun Mobai sendiri. Bagaimanapun, Jiang Chen tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa pria yang tampak anggun dan jujur ini belum tentu seperti penampilannya. Saat putaran kedua kompetisi berakhir, pengundian untuk putaran ketiga dimulai. Setelah putaran kedua selesai, mayoritas peserta yang memenuhi syarat sekarang jenius dari sekte peringkat keempat. Para jenius yang bukan bagian dari sekte peringkat keempat hanya berhasil mengambil 1/4 kursi. Babak ketiga adalah babak kritis. Memenangkan putaran ketiga berarti mengamankan tempat di peringkat Myriad Domain Hidden Dragon. Namun, setelah 2 putaran eliminasi yang kejam, para pembudidaya yang lebih lemah semuanya telah dieliminasi. Semua yang tersisa adalah para jenius sejati. Karena itu, ronde ketiga ditakdirkan menjadi bentrokan paling dahsyat. Selain benih pertama, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk saling berhadapan. Saat ini, hampir semua kandidat berdoa dengan tenang untuk menghindari unggulan pertama di babak kritis ini. Jika mereka melakukannya,
maka pintu kemajuan akan tertutup rapat saat itu juga. Perbedaan antara pembudidaya alam bijak dan pembudidaya alam asal terlalu besar. Itu bukan pertandingan di level yang sama. Jika ada satu pengecualian untuk aturan itu adalah Jiang Chen. Hatinya setenang kolam glasial, tidak memperhatikan siapa lawannya selanjutnya. Benih pertama tidak perlu diundi. Nama mereka secara otomatis terdaftar dari awal. Lot pertama adalah untuk mengkonfirmasi lawan mereka. Semua jenius yang namanya dipanggil selama undian ini memasang ekspresi suram di wajah mereka. Mereka semua benar-benar tidak beruntung, lawan mereka berikutnya adalah seorang jenius alam bijak. Mereka semua sangat sedih mengetahui bahwa harapan mereka telah benar-benar pupus. Setelah benih pertama terdaftar, dan lawan mereka dipilih secara acak, nama peserta lainnya akan dikocok dan dipilih berpasangan. Di sisi Regal Pil Palace, orang pertama yang diambil dari lot adalah Ling Bier. Lawannya sebenarnya juga merupakan unggulan kedua ranah asal tingkat ke-9 dari Sekte Walkabout. Pertempuran ini tidak diragukan lagi akan membuat putus asa. Nama Jiang Chen selanjutnya dipilih. Anehnya, lawannya adalah seorang jenius Istana Pedang Suci. Namanya Wang Jing, seorang murid di puncak alam asal tingkat ke-8. Istana Pedang Suci bersorak keras ketika hasil undian terungkap. Mu Gaoqi versus Wang Jing. Haha, saudara junior Wang Jing, semuanya terserah padamu sekarang. Murid Istana Pedang Suci dari alam asal tingkat ke-9 menamparkan bahu Wang Jing dengan keras. Wang Jing adalah pria tinggi dan berotot yang memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Kakak senior Wang Han, haruskah aku membunuhnya, atau menghancurkannya? Keinginanmu adalah perintah untukku. Wang Han melirik sinis, melemparkan pandangan berbahaya ke Jiang Chen. Murid Istana Pedang Suci lainnya juga memasang senyum aneh di wajah mereka. Ketika mereka melihat Mu Gaoqi, itu dengan tatapan mengejek yang biasanya mereka lakukan untuk mangsa. Hancurkan dia, bukankah sangat disayangkan jika kita memberinya kematian yang cepat? Nada bicara Wang Han dingin. Adik laki-laki Wang Jing, saya pernah mendengar bahwa aura pedang Raja Paus Anda sangat kuat. Bisakah itu menyerang manor bagian dalam dan menyerang laut ki seseorang? Metode terbaik adalah mematahkan setiap meridian di tubuh anak ini dan kemudian menghancurkan lautan ki dengan teknikmu. Dengan cara ini, dia benar-benar akan menjadi sampah yang tidak berguna. Wang Jing mengangguk. Dia sekarang tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menatap Jiang Chen dengan tatapan buas. Beraninya kamu menentang kakak senior Wang Han, bocah. Anda akan membayar harga yang mahal untuk kesombongan Anda. Ketika pengundian selesai, setiap peserta mulai memusatkan pikiran mereka pada pertandingan yang akan datang. Selain orang-orang yang ditakdirkan untuk kalah saat pengundian dilakukan, semua orang ingin memulai dan bangkit di atas lawan mereka di ronde ketiga ini. Jika mereka bisa melakukannya, mereka akan dapat meninggalkan nama mereka di peringkat untuk percobaan naga tersembunyi Myriad Domain tahun ini. Jenius Sekte peringkat kelima sangat bersemangat. Bagi mereka, ini adalah kesempatan langka untuk menyebarkan nama mereka ke seluruh negeri. Umumnya, peringkat Myriad Domain Hidden Dragon Trials akan dimonopoli oleh para murid dari Sekte peringkat keempat. Tidak lebih dari 5 slot akan diserahkan kepada siapapun yang bukan dari Sekte peringkat keempat. Namun, percobaan naga tersembunyi Myriad Domain tahun ini berbeda. Karena Sekte Tristar tiba-tiba menghilang dari jajaran 6 sekte besar di Myriad Domain, slot kosong mereka sekarang siap diperebutkan. Slot kosong yang ditinggalkan oleh Sekte Tristar ini setara dengan peluang tambahan untuk sekte ini. Oleh karena itu, percobaan naga tersembunyi Myriad Domain tahun ini benar-benar merupakan kesempatan langka bagi sekte lain. Ini terutama berlaku untuk sekte peringkat kelima yang lebih kuat dengan ambisi yang lebih besar. Mereka semua berharap kejeniusan mereka dapat berkinerja lebih baik dan sepenuhnya menampilkan kekuatan sekte mereka. Jika mereka tampil dengan baik, maka reputasi sekte mereka akan meroket. Mungkin mereka bahkan akan berada di tempat untuk menggantikan kekosongan yang ditinggalkan oleh Sekte Tristar. Bagaimanapun, setiap sekte peringkat kelima ingin meningkatkan lebih jauh dan menjadi sekte peringkat keempat. Slot telah penuh di masa lalu, tetapi sekarang Sekte Tristar telah mengkhianati Myriad Domain dan meninggalkan kekosongan berukuran sekte peringkat keempat yang menunggu untuk diisi. Wajar saja jika sekte peringkat kelima ini akan melakukan yang terbaik untuk menebas musuh mereka dan membuka jalan untuk menjadi sekte peringkat keempat. Wang Jing, seorang murid Istana Pedang Suci. Alis Jiang Chen terangkat sedikit.
Dia secara alami tidak mengabaikan tatapan mengejek yang dilemparkan dari Istana Pedang Suci. Dia juga tahu bahwa orang-orang ini melihatnya tidak lebih dari seekor ikan di atas talenan, siap untuk diiris dan dipotong dadu kapan saja. Sambil mengenakan senyum tipis di wajahnya, Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan ke atas ring. Namun, yang aneh adalah bahwa tidak seorang pun, baik itu kepala istana dan Qi atau bawahan Mu Gaoqi, tampaknya tidak memberinya nasihat sama sekali. Mereka semua menyaksikan Mu Gaoqi berjalan dengan tenang menuju arena, tampaknya tanpa sedikit pun khawatir. Pemandangan aneh ini sedikit mengejutkan Wang Han. Berbicara secara logis, Mu Gaoqi adalah biji mata Regal Pil Palace. Kompetisi seni bela diri seperti ini, sangat wajar bagi mereka untuk mengkhawatirkan keselamatannya. Jadi mengapa mereka terlihat tidak peduli dengan Mu Gaoqi? Ini tidak masuk akal, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Wang Han mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak akan lengah. Dia menoleh ke Wang Jing, adik laki-laki Wang Jing. Mu Gaoqi ini mungkin sedikit lebih eksentrik dari yang kita bayangkan. Anda tidak boleh meremehkannya. Petik 2. Wang Jing tersenyum dengan mudah dan berkata, "Jangan khawatir, kakak senior Wang. Istana Regal Pil adalah musuh bebuyutan kita, dan dengan demikian saya telah menjaga kecerdasan mereka. Saya benar-benar yakin bahwa saya dapat menghancurkan siapapun di Istana Regal Pil selain 4 Raja Lembah Rosi." 4 Raja Lembah Rosi merujuk pada 4 pembudidaya paling menonjol di Istana Pil Regal, Ling Bier, Ni Chong, Shen Qinghong dan Jun Mobai. Ling Bier dan Ni Chong berada di puncak alam asal tingkat ke-9, sedangkan Shen Qinghong dan Jun Mobai telah menembus alam bijak. Sepercaya diri Wang Jing pada dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan 4 orang ini. Namun, dia benar-benar yakin dengan kemampuannya untuk menghancurkan orang lain di Istana Regal Pil. Bagaimanapun, aura pedang Raja Paus Wang Jing seringkali memiliki keunggulan dibandingkan para pembudidaya alam asal tingkat ke-9 yang normal, meskipun ia hanya berada di puncak alam asal tingkat 8 saat ini. Keyakinan sangat penting dalam duel seni bela diri. Meskipun Wang Han ingin memberi Wang Jing beberapa kata nasihat lagi, dia juga takut bahwa dia mungkin mempengaruhi hati Dao Wang Jing. Akan menjadi kontraproduktif jika dia secara tidak sengaja mengatakan terlalu banyak dan mengganggu pola pikir Wang Jing. Dia menepuk bahu Wang Jing dan berkata, "Jangan arogan atau tidak sabar, dan lakukan yang terbaik. Hati-hati dengan trik kotor musuh." Wang Jing sangat bersemangat saat tubuhnya yang tinggi dan kokoh melesat menuju arena. Meskipun orang ini tidak sebodoh Tang Hong, dia tidak terlalu jauh di belakang. Langkah kakinya menyebabkan lantai bergemuruh setiap kali mereka menabrak tanah, tampaknya sangat mampu mengguncang bumi dan menumbangkan gunung. Ketika Wang Han melihat ini, dia melambaikan tangan dan berkata, "Sekarang, mari kita semua menghadiri pertandingan kita masing-masing." Di sisi Regal Pil Palace, beberapa tetua dari Hall of Might masih agak tidak menyetujui partisipasi Mu Gaoqi. Sementara mereka tidak dapat mengklaim bahwa ada banyak pembudidaya muda yang lebih kuat dari Mu Gaoqi di Istana Regal Pil, masih ada 10 hingga 20 atau lebih murid yang lebih baik darinya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang dipilih untuk kompetisi karena Mu Gaoqi tampaknya meluncur di pintu belakang untuk disertakan. Hal ini membuat Penatua Lian Cheng merasa jijik seperti jika mereka memakan seekor lalat. Pada awalnya, Penatua Lian Cheng berpikir bahwa kepala istana dan Qi yang memuji Hall of Might sebagai aula pertama Istana Regal Pil sejak naik ke tampuk kekuasaan adalah tanda penghormatan tinggi kepala istana kepadanya. Sekarang, tampaknya itu hanya ilusi. Kepala istana semakin dekat dan dekat dengan tetua balai herbal Yunni akhir-akhir ini, dan mereka tampak sangat berkonspirasi untuk mendorongnya ke samping. Dia sangat muak dengan partisipasi Mu Gaoqi dalam upacara agung segudang. Fakta bahwa kepala istana dan Qi telah mengizinkan tindakan nepotisme yang mencolok seperti itu menunjukkan dengan tepat seberapa banyak kepala istana dan Qi bias terhadap Penatua Yunni. Kepala istana, apakah Mu Gaoqi ini benar-benar mampu? Penatua Lian Cheng melirik kepala istana dan Qi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyuarakan pikirannya. Jika tidak, maka mungkin pelestarian diri mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Bukankah sangat disayangkan jika bakatnya dalam Pil Dao dihancurkan di tangan seorang jenius Istana Pedang Suci? Kata-kata Penatua Lian Cheng adalah setengah kebenaran dan setengah kebohongan. Tidak dapat disangkal bahwa kekhawatirannya sedikit tidak tulus, tetapi keinginannya untuk melindungi konstitusi kayu bawaan Mu Gaoqi adalah nyata. Bagaimanapun,
Bakat seperti itu memiliki potensi untuk membawa sekte ratusan tahun keberuntungan. Bahkan mungkin memimpin sekte menuju zaman baru yang gemilang. Menurut pendapat Penatua Lian Cheng, seorang kultivator dengan bakat hebat dalam Pildao seharusnya hanya fokus pada Pildao. Mengapa repot-repot terlibat dalam pertempuran seni bela diri? Kepala istana dan Qi hanya tersenyum dan berkata, kita lihat saja nanti. Jika tidak, dia akan tahu kapan harus mundur. Penatua Lian Cheng tidak repot-repot memprotes lebih jauh, dia tidak perlu mengundang Snoop lagi. Kepala istana dan Qi jelas tidak punya niat untuk menjelaskan lebih lanjut. Namun demikian, dia sangat tidak setuju dengan ini di dalam. Tahu kapan harus mundur. Jadi bagaimana jika Mu Gaoqi tahu kapan harus mundur? Istana Pedang Suci dan Istana Pil Regal adalah musuh bebuyutan. Jika musuh tidak tahu kapan harus mundur, dan berusaha mendaratkan pukulan mematikan, dapatkah Anda menjamin bahwa Mu Gaoqi akan dapat mundur tepat waktu? Bagaimana jika musuh mengamuk dan menghancurkan Dantian dan Laut Qi-nya? Konstitusi kayu bawaannya akan hancur total. Meskipun demikian, jika kepala istana sendiri tidak mengkhawatirkan Mu Gaoqi, tentu saja Penatua Lian Cheng tidak akan mengajukan keberatan. Sekarang dia memikirkannya, bukan hal yang buruk untuk melihat murid Elder Yun Ni mengalami kemunduran. Itu semua karena kepala istana dan Qi telah keras kepala mengirim Mu Gaoqi untuk berperang. Jika terjadi kecelakaan, satu-satunya orang yang siap untuk mendapatkan penjelasan adalah kepala istana dan Qi. Tiba-tiba, dendam Elder Lian Cheng berubah menjadi antisipasi. Alangkah baiknya jika terjadi kecelakaan kecil pada Mu Gaoqi. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Penatua Lian Cheng segera mulai menatap tajam ke arah Jiang Chen dengan ekspresi pura-pura serius. Dia bahkan tidak peduli dengan murid langsungnya, pertandingan Shen Qinghong. Bab 649, Pertandingan Aneh. Wang Jing dari Istana Pedang Suci versus Mu Gaoqi dari Istana Pil Regal. Pertandingan resmi dimulai dengan pengumuman wasit. Nak, apakah kamu akan berlutut dengan sopan dan menerima kematian, atau apakah kamu ingin Tuan Jing menyiksamu sampai mati? Wang Jing mengambil langkah besar ke depan saat Qi-nya dari alam asal tingkat 8 terpancar keluar seperti Raja Paus. Serupa dengan ombak besar yang menerjang pantai, aura itu adalah bentuk dominasi murni yang diberikan, menerjang Jiang Chen. Jiang Chen tidak bisa menahan tawa. Apakah orang-orang dari Istana Pedang Suci selalu begitu naif? Mereka selalu merasa benar sendiri saat menindas orang lain. Jika itu benar-benar Mu Gaoqi yang berdiri di sini hari ini, dia akan mengalami masa sulit. Sayangnya, tidak, itu Jiang Chen. Dia berdiri dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya, dengan bangga berdiri tegak di hadapan angin yang bertiup kencang. Seseorang tidak tahu apakah posturnya berasal dari ketakutan karena arus Qi Raja Paus yang menakjubkan, atau apakah itu berasal dari kepercayaan dirinya yang dalam pada keterampilannya. Mereka yang menonton di bawah panggung semuanya sangat terkejut dengan situasinya. Mereka semua pernah mendengar reputasi Mu Gaoqi, tetapi hanya potensinya dalam Pildao. Tidak ada yang berpikir banyak tentang potensinya dalam bela diri Dao. Namun disinilah dia, berdiri dengan postur seperti itu. Kepala sekte, apakah Mu Gaoqi sudah ketakutan setengah mati? Seorang tetua Istana Pedang Suci bertanya pelan di samping Wang Jianyu. Wang Jianyu bukan semacam kegagalan biasa-biasa saja. Penglihatannya sangat tajam dan kerutan di wajahnya saat dia berbicara. Pertandingan ini tidak akan mudah. Semua orang meremehkan Mu Gaoqi. Oh, mari kita saksikan pertandingannya, tidak perlu spekulasi lebih lanjut. Wang Jianyu melambaikan tangannya. Wang Jing adalah pria yang sombong, dan ketika dia melihat bagaimana Mu Gaoqi berdiri di sana, tidak bergerak di depannya, saat dia baru saja menerima arus Qi Raja Paus yang menyapu dirinya, Wang Jing merasa sangat tersinggung. Nak, keberanianmu datang dari kurangnya akal sehatmu. Mari kita lihat apakah aku tidak menabrakmu hari ini. Wang Jing menggosokkan kedua tangannya saat dia membuat dirinya menjadi sangat marah. Beberapa arus udara bersatu di sekelilingnya untuk membentuk gelombang putih tubuh yang mengerikan dan bergolak melalui cincin, seolah-olah seekor paus besar yang meliuk-liuk dengan kuat di lautan. Ombak bertutup putih bergejolak seolah dicambuk oleh badai, langsung menenggelamkan cincin itu dan menelan sosok Jiang Chen. Ai, kerumunan desahan terpancar dari bawah panggung. Ketika mereka melihat Mu Gaoqi berdiri di sana dengan santai, mereka mengira dia akan melakukan gerakan yang menakjubkan. Tetapi untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan berdiri di sana seperti boneka kayu,
ditelan seluruhnya oleh arus ki Raja Paus bahkan tanpa berusaha menghindar. Tidak peduli seberapa besar potensinya, apa yang bisa dia lakukan sekarang karena dia telah dilahap oleh arus ki Raja Paus dan benar-benar terperangkap oleh tempo yang lain. Gemuruh, gemuruh. Momentum dari gelombang besar Paus Raja Ki seolah-olah sungai surga mengalir turun ke jurang yang dalam di bawah, seolah-olah guntur teredam bergulir di langit pada hari yang cerah. Setiap gelombang lebih kuat dari yang sebelumnya dan semua berputar ke arah itu, daerah pusat. Setiap gelombang sangat berat dan didukung dengan kekuatan besar. Wang Jing telah mengirimkan setidaknya 500 gelombang dengan gerakan marahnya, jika bukan 1000. Kekuatan destruktif dari 500 gelombang berlapis dan kekuatan penghancur yang mereka bentuk akan menghancurkan bahkan sebuah gunung, apalagi tubuh daging dan darah. Dilihat dari kekuatan Mu Gaoqi, dia paling banyak berada di ranah asal tingkat ke-7. Di bawah momentum yang begitu kuat dari ombak, dia akan mematahkan semua tulang dan tendonnya, jika tidak ditumbuk menjadi pasta daging. Organ-organnya mungkin juga akan hancur total, dan laut dan tian serta ki-nya terkoyak-koyak. Ini sangat menyedihkan. Sayang sekali, saya mendengar bahwa Mu Gaoqi adalah konstitusi kayu bawaan. Regal Pil Palace benar-benar salah langkah kali ini. Apa yang dilakukan jenius Pil Dao di sini? Petik 2. Benar, selalu dikatakan bahwa kebijaksanaan kepala istana dan Qi tidak pernah gagal. Dia benar-benar membuat kesalahan kali ini. Bagaimana dia tidak tahu bahwa Istana Pedang Suci dan Istana Pil Regal mereka adalah musuh bebuyutan? Mereka akan memiliki lebih banyak alasan untuk menghancurkan seorang jenius dari Istana Pil Regal. Petik 2. Benar, Mu Gaoqi bahkan menyinggung Wang Han dengan kata-katanya sebelumnya. Jadi para murid Istana Pedang Suci akan memiliki lebih sedikit alasan untuk melepaskannya dengan mudah. Ini adalah ngengat yang terbakar, bunuh diri. Tes, ku dengar Mu Gaoqi sudah dipuji sebagai Raja Pil masa depan di Istana Pil Regal, mereka terlalu dini membunyikan klakson, Dari kumpulan desahan di bawah panggung, ada yang senang dengan kesengsaraan orang lain, ada yang merasa sangat menyesal, namun ada juga yang tidak peduli sama sekali. Bahkan Penatua Lian Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip kepala istana dan Qi. Dia benar-benar ingin melihat ekspresi apa yang akan dimiliki kepala istana yang percaya diri itu di wajahnya sekarang. Namun, Penatua Lian Cheng kecewa melihat ekspresi wajah dan Qi yang tidak peduli. Bahkan ada sedikit senyuman yang berarti di bibirnya, Penatua Lian Cheng yang cukup membingungkan. Dia hampir tidak bisa tidak curiga bahwa kepala istana dan Qi dengan sengaja mengirim Mu Gaoqi ke kematiannya. Meskipun kecurigaan ini menggelikan, tampaknya menjadi yang paling masuk akal ketika semuanya dilihat secara holistik, dan merupakan penjelasan yang paling tepat untuk masalah yang dihadapi. Pertandingan di ring lain sudah berakhir pada saat ini, dan hampir semua jenius ranah bijak langsung mengalahkan lawan mereka. Wang Han dari Istana Pedang Suci telah kembali ke sisi Wang Jianyu dan menyaksikan arus Ki Paus berbusa di atas panggung dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Jika bukan karena penampilan, dia hampir ingin berkokok ke langit. Anak ini semua bicara, warna aslinya telah keluar begitu dia menginjakkan kaki di atas ring. Wang Han melemparkan pandangan dingin ke Shen Qinghong saat dia mendengus dingin. Dia jelas mengatakan kepada Shen Qinghong bahwa kesulitan Mu Gaoqi saat ini adalah masa depan Shen Qinghong. Shen Qinghong mendengus acuh dan melihat cincin itu dengan emosi yang campur aduk. Dia tidak terlalu menyukai Mu Gaoqi sebelumnya, tapi dia tiba-tiba mengerti setelah perjalanan ke Gunung Rippling Mirage betapa pentingnya persatuan dalam sebuah sekte. Sangat disayangkan bagi Mu Gaoqi untuk dihancurkan di atas ring dengan semua potensi daopilnya. Bam, 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 bam. Suara dari ombak Raja Paus Qi sejati perlahan menghilang. Bagaimanapun juga, mereka ditenagai oleh energi asal, jadi jika sumber energi mereka perlahan-lahan menghilang, begitu juga ombaknya. Semua mata tertuju pada panggung. Semua orang ingin melihat betapa tragisnya Mu Gaoqi setelah kehancuran ini. Beberapa bahkan curiga bahwa dia kemungkinan adalah genangan daging berdarah pada saat ini. Tapi, semua ekspresi mereka membeku di detik berikutnya. Ketika lapisan ombak yang luar biasa menghilang dan pemandangan di atas panggung menjadi bersih, sesosok tiba-tiba muncul di tengah. Itu berdiri di sana dengan malas dan membentang lebih lamban. Mu Gaoqi. Pada saat ini, kejutan melintas bahkan di kelas berat seperti Wang Jianyu. Mu Gaoqi sebenarnya berdiri di tempat dan meregangkan tubuh dengan malas. Dia tampak seperti baru saja bermimpi indah dan masih ingin berlama-lama di dalamnya.
Bagaimana ini sikap seseorang yang baru saja dihancurkan oleh gelombang Ki Raja Paus? Semua orang yang menonton pertandingan dipenuhi dengan kebingungan yang membingungkan. Ini benar-benar menjungkirbalikkan pemahaman semua orang tentang Dao bela diri. Beberapa bahkan bertanya-tanya apakah Wang Jiang sengaja bersikap lunak pada lawannya, bahwa dia hanya terlihat mendominasi, tetapi tidak menggunakan kekuatan asal yang sebenarnya sama sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin Mu Gaoqi berdiri di sana dengan begitu malas, begitu nyaman? Bagaimana dia bisa menjadi sasaran serangan fatal? Dia tampak seperti baru saja bangun. Bagaimana ini bisa? Wang Han yang sebelumnya mondar-mandir sekarang rahangnya kendur, mulutnya terbuka begitu lebar sehingga seluruh roti bisa muat di dalamnya. Dia tidak akan terkejut sama sekali jika yang lain telah direduksi menjadi pasta daging. Dia akan menerimanya jika tulang dan tendon orang lain patah, dan dia merangkak di tanah. Namun, Mu Gaoqi berdiri di sana sama sekali tidak terluka. Peregangan malas itu telah menjadi tamparan keras bagi Istana Pedang Suci, dan yang membuat semua orang di sekte benar-benar lengah. Langkah itu sepertinya bergema di seluruh arena, semua orang sepertinya bisa mendengarnya. Saraf tegang Shen Qinghong yang semula tegang tiba-tiba menjadi rileks. Kenaikan dan penurunan yang luar biasa ini juga sangat memengaruhi pola pikirnya. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali, bagaimana mungkin saudara junior Mu Gaoqi tiba-tiba menjadi begitu menentang surga. Pikirannya berbeda dari yang lain karena dia merasa bahwa tidak mungkin siapapun dari Istana Pedang Suci akan menunjukkan belas kasihan kepada Istana Pil Regal. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini yang tidak dia ketahui. Yang sama bingungnya adalah Master Dao bela diri Shen Qinghong, Penatua Lian Cheng. Bertentangan dengan Shen Qinghong, Penatua Lian Cheng merasakan sesuatu yang lain selain keheranannya yang tercengang. Mau tak mau dia melirik Dan Ci sekali lagi, dan melihat senyum acuh tak acuh itu masih menempel di wajah Dan Ci. Namun, goyangan penuh arti di bibirnya itu bahkan lebih jelas sekarang. Mungkinkah kepala istana Dan Ci sudah lama mengantisipasi adegan ini? Orang-orang dari sekte lain bahkan lebih terkejut. Jelas bahwa naik turunnya pemandangan yang tak terduga ini telah menyebabkan emosi semua orang melambung dan turun. Mereka tidak dapat menenangkan diri setelah waktu yang lama. Ini gila, seberapa kuat Mu Gaoqi, atau apakah Wang Jing mudah? Bahkan seorang jenius alam bijak tidak akan sepenuhnya terluka setelah dampak yang begitu kuat, kan? Bukankah Mu Gaoqi seorang jenius pil Dao? Kapan dia begitu berprestasi dalam hal bela diri Dao? Petik 2. Tes-tes, sepertinya Istana Pil Regal pada akhirnya masih lebih unggul. Siapa tahu, mungkin Mu Gaoqi memiliki harta karun khusus yang kebetulan melawan arus Ki Raja Paus. Selalu ada penghitung untuk sesuatu di dunia Dao bela diri, ini tidak di luar bidang kemungkinan. Petik 2. Benar, bukan tidak mungkin Mu Gaoqi menggunakan beberapa jimat pertahanan yang kuat untuk memblokir pukulan ini. Mereka yang menonton menyimpulkan bahwa ini pasti masalahnya, sedangkan Wang Jing menatap dengan mata selebar koin tembaga, menatap tajam ke Jiang Chen dan tidak dapat kembali ke keadaan pikirannya sebelumnya. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan hasil, tetapi tidak yang ini. Nah, Istana Regal Pilmu agak murah hati ya, untuk memberimu jimat pertahanan yang begitu kuat. Tapi, tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanya akan melindungimu sekali. Jiang Chen dengan ringan menjentikan debu di lengan bajunya dan tertawa pelan. Jimat pertahanan apa? Jangan menipu dirimu sendiri. Maksud kamu apa? Nada bicara Wang Jing tenggelam. Apakah kamu ingin menyalahkan lawanmu menggunakan jimat setiap kali kamu gagal? Apakah ini logika Istana Pedang Suci? Jiang Chen tersenyum sombong. Wang Jing sangat marah dan meraung. Masih berakting ya? Anda tidak akan mengakui apa yang telah Anda lakukan. Baiklah, mari kita lihat bagaimana Tuan Jing mengalahkanmu hingga ke wujud aslimu dengan pukulanku selanjutnya. Arus Ki Raja Paus hanyalah hidangan pembuka, teknik aura pedang Raja Paus adalah hidangan utama. Bab 650, dikirim terbang dengan satu tendangan. Bahkan jika dibandingkan dengan generasi muda Istana Pedang Suci lainnya, Wang Jing sangat kuat ketika kemarahannya mencapai puncaknya. Dengan pengecualian dari mereka yang kuat di alam bijak, bahkan jenius alam asal tingkat ke-9 pun tidak mau bertarung melawan Wang Jing yang mengamuk. Dia bertarung seperti orang gila ketika dia sedang marah. Dan saat ini, dia tanpa ragu telah mengamuk. Gelombang besar Raja Paus Qi dimuntahkan sekali lagi. Namun, bentuk mereka sangat berbeda dari sebelumnya.
Wang Jing tampaknya telah belajar dari pelajarannya dan memutuskan untuk tidak mengalihkan gelombang untuk menghancurkan musuhnya. Kali ini, gelombang menyebar menjadi sungai dari kunci dan rantai besi yang menutup ruang di banyak kompartemen kecil. Mari kita lihat berapa banyak jimat pertahanan yang tersisa kali ini, bocah. Inti dari semua itu, Wang Jing percaya bahwa musuhnya telah menembus penguncian gelombang besarnya sebelumnya melalui jimat pertahanan daripada kekuatan mereka sendiri. Jiang Chen setenang biasanya saat dia menyaksikan gelombang pasang yang sangat besar mengunci semua ruang di atas ring. Tangan Wang Jing meraih udara, dan pedang lebar muncul di antara tangannya. Pedang ini berkedip-kedip di antara emas cerah dan putih menakutkan. Cek-cek, tampaknya saudara junior Wang Jing benar-benar marah kali ini. Ketika Wang Han melihat sikap Wang Jing, dia tahu bahwa Wang Jing telah melepaskan kartu asnya. Menggunakan arus ki Raja Paus untuk menutup wilayah udara dan serangan aura pedang Raja Paus untuk mencekik lawan, Wang Jing telah melakukan serangan tanpa batas. Sama sekali tidak ada celah yang bisa ditemukan di seluruh ring. Bahkan jika lawannya bisa menembus lapisan pertama dengan jimat pertahanan, dia tidak akan bisa menembus lapisan kedua dan ketiga. Kemampuan untuk mengunci ruang itu sendiri dicapai melalui pemahaman Wang Jing tentang formasi, dan petunjuk dari misteri luar angkasa yang mendalam. Bahkan Wang Han tidak ingin menghadapi metode seperti itu. Bahkan di alam bijak tingkat kedua puncak, dia tidak punya pilihan selain mencoba dan menyerang terlebih dahulu. Jika dia gagal melakukan serangan sebelum dia dikunci oleh Wang Jing, satu-satunya jalan keluar adalah dengan menerobos penguncian ini dengan paksa. Ketika dia menatap Mugaoki lagi, Wang Han secara bersamaan marah dan senang menemukan ekspresi kecerobohan yang tak kenal takut. Dia marah karena Mugaoki masih sombong meskipun dia akan menemui ajalnya. Namun, Wang Han juga senang karena anak ini tidak akan bisa berjalan lebih lama lagi. Meraj, Wang Jing mengeksekusi serangkaian segel tangan, menyebabkan riak cahaya berkilauan di seluruh arus ki-nya. Mereka bergabung satu sama lain secara acak, membentuk berbagai fatamorgana. Segera, Jiang Chen benar-benar dikelilingi oleh ilusi itu. Saat Jiang Chen dikelilingi oleh fatamorgana cahaya yang beriak, pedang di tangan Wang Jing terangkat. Yaksa menjelajahi laut, aura pedang emas melesat ke langit, mengambil bentuk nyata, dan menjadi yaksa yang menakutkan dan jahat mengacungkan trisula. Roh jahat itu kemudian menikam keras Jiang Chen dari atas. Dari tempatnya berdiri, aura pedang Wang Jing terus-menerus memunculkan banyak dharma yang nyata. Mutiara mainan dua naga, harimau melahap langit, Erlang menembak matahari. Wang Jing telah menggunakan pemahamannya tentang misteri ruang yang mendalam untuk menutup ruang dengan arus ki dengan satu tangan, dan telah memusatkan atribut logam aura pedangnya ke dalam serangan dharma di sisi lain. Kombinasi yang benar-benar indah dari kedua keterampilan ini tanpa diragukan lagi adalah kartu truf Wang Jing. Dia telah menantang dan mengalahkan banyak ahli rana asal tingkat ke-9 di luar levelnya dengan langkah ini. Bahkan para jenius alam bijak harus mengakui bahwa langkah terakhir Wang Jing sangat sulit untuk dihadapi. Lebih banyak penonton berkumpul di bawah panggung saat aura mengerikan naik, suara mereka diwarnai dengan kekaguman saat mereka memuji tekniknya. Warisan bela diri Istana Pedang Suci benar-benar mengesankan. Sementara Wang Jing ini belum menjadi jenius teratas dari mereka semua, kemampuannya bahkan mungkin bisa mengalahkan seorang jenius dari alam asal tingkat ke-9. Dikatakan bahwa warisan bela diri Istana Pedang Suci bahkan lebih kuat dari Katedral Agung. Katedral Agung lebih kuat hanya karena memiliki keuntungan menggabungkan garis keturunan. Mengingat kekuatannya, kita harus berhati-hati jika kita bertemu Wang Jing di masa depan. Aku ingin tahu apakah Mugaoki masih memiliki kesempatan. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan jimat pertahanan tunggal. Jelas bahwa semua orang berpikir bahwa Mugaoki telah menggunakan jimat pertahanan yang kuat untuk keluar dari kesulitannya sebelumnya. Namun, kali ini mereka yakin bahwa jimat pertahanan tidak cukup bahkan jika dia menggunakannya lagi. Namun, langkah Jiang Chen selanjutnya adalah sesuatu yang membuat semua penonton terdiam. Jiang Chen mengangkat lengannya sedikit, menyatukan ibu jari dan jari tengahnya, dan menjentikkannya sekali. Jepret. Jepretan itu begitu tajam sehingga terdengar seperti guntur. Itu adalah peristiwa yang mengikuti yang membuat semua yang lain menganga. Dharma yang disulap dari aura pedang tak terbatas langsung mengempis, seperti balon yang ditusuk jarum. Tidak ada apa-apa selain sulur-sulur yang dibiarkan melayang di udara, dan mereka terlalu cepat memudar menjadi ketiadaan.
Semua arus ki emas di udara tiba-tiba melengkung ke tangan Jiang Chen. Telapak tangan terbuka Jiang Chen menghadap ke atas saat arus ki mendarat di tangannya dan mengembun menjadi satu bola cahaya keemasan. Itu tumbuh lebih terang dan lebih terang seperti lilin emas karena semakin banyak arus ki berkumpul di satu tempat. Ketika semua arus ki telah berkumpul di telapak tangannya, Jiang Chen melipat jarinya dan meremasnya dengan lembut. Bola cahaya keemasan seperti lilin menghilang di antara jari-jarinya seperti nyala api yang memudar yang disiram air, menghilang ke dalam ketiadaan. Apa, kali ini, bahkan Wang Jianyu sendiri hampir tidak bisa memegang kursinya. Di belakangnya, Wang Han terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Ia mengusap matanya dengan kasar. Pikiran pertamanya adalah bahwa dia telah menjadi mangsa ilusi. Bagaimanapun, Dharma yang terbentuk dari aura pedang yang kental ini sangat kuat sehingga bahkan Wang Han sendiri tidak akan berani memperlakukannya secara sembarangan. Selain itu, pemikiran untuk menghancurkan semua Dharma dengan satu jentikan jarinya dan kemudian menyerap semua aura pedang dengan telapak tangan yang terbuka bahkan lebih menggelikan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator alam asal tingkat ke-7. Faktanya, bahkan kepala istana pedang suci, alam bijak tingkat 8 Wang Jianyu sendiri, tidak bisa meniru prestasi ini dengan mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Para tetua istana pedang suci tercengang tak terkatakan. Bagi seorang pria, mereka semua melompat berdiri setelah melihat hasilnya. Kepala sekte, bagaimana ini bisa terjadi? Wang Jianyu juga mengerutkan kening, tetapi tetap diam di hadapan semburan pertanyaan. Pada akhirnya, dia membuka mulutnya. Aura pedang Raja Paus Wang Jing terbuat dari kekuatan penghancur dari atribut logam. Ujungnya sangat tajam, oleh karena itu, tidak mungkin anak ini dapat dengan mudah mematahkan Dharma ini dengan kekuatannya sendiri. Jika tebakanku benar, dia kemungkinan memiliki semacam harta yang secara khusus melawan jenis seni ini. Sebuah harta karun, seorang tetua menarik napas dengan kaget, dan betapa mengejutkannya harta ini. Wang Jianyu menghela nafas. Itu pasti sangat luar biasa. Saya ragu bahkan saya bisa menghancurkan semua Dharma itu semudah yang dia lakukan. Memang benar bahwa bahkan ahli alam bijak tidak dapat menghancurkan semua Dharma aura pedang dengan menjentikkan jari mereka. Tentu saja, mereka bisa menerobos atau menghancurkannya dengan kepalan tangan atau telapak tangan. Namun, Mu Gaoqi tidak melakukan gerakan tangan, seni bela diri, atau teknik apapun. Seberapa jahat kekuatannya jika dia bisa mematahkan semua Dharma itu hanya dengan menjentikkan jarinya. Itu benar-benar mustahil bagi siapapun di bawah ranah kaisar. Oleh karena itu, Wang Jianyu berpegang teguh pada pandangannya bahwa bukan kekuatan Mu Gaoqi yang membuatnya memenangkan pertukaran. Kebetulan seni Wang Jing telah dilawan dengan sempurna. Di sampingnya, Wang Han sangat marah. Giginya saling bertabrakan saat dia meludah. Istana Pil Regal adalah sekelompok pecundang yang tidak berguna untuk apapun kecuali keberuntungan mereka. Tidak seperti yang ada di Istana Pedang Suci, penonton lainnya benar-benar terpana oleh pemandangan ini. Bahkan orang yang paling bangga pun harus mengakui bahwa gerakan Mu Gaoqi dipenuhi dengan bakat yang luar biasa. Dia telah menghancurkan ribuan Dharma hanya dengan menjentikkan jarinya. Bukankah kamu kuat, Wang Jing? Apakah kamu tidak sombong? Bukankah Anda bersenang-senang memamerkan semua gerakan mewah itu? Lawan Anda benar-benar berdiri di sana tanpa bergerak dan menghancurkan semua serangan Anda dengan satu jentikan jarinya. Dan dia melakukannya semudah meniup lilin. Apa itu kekuatan sejati? Ini adalah kekuatan sejati. Orang yang dimaksud, Wang Jing, juga sangat terkejut dengan hasil ini. Faktanya, dia bahkan telah menghabiskan beberapa waktu dalam pertempuran untuk mempersiapkan pidato kemenangan, sebelum pembalikan yang mengejutkan itu. Garis untuk mempermalukan lawannya, garis untuk mempermalukan Istana Regal Pil, dan garis untuk memamerkan statusnya sebagai pemenang. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan dengan skripnya adalah menggunakannya. Namun, kenyataan telah mencuri kepolosannya saat lawannya menggunakan metode yang hampir memalukan untuk memberinya dan Istana Pedang Suci tamparan keras di wajahnya. Wang Jing juga meragukan matanya ketika dia melihat Dharma itu hancur. Namun, keributan keras keheranan di bawah arena menegaskan lagi dan lagi bahwa matanya tidak mempermainkannya. Tidak ada keraguan lagi bahwa lawan yang dianggap remeh memang menggunakan metode yang memalukan untuk dengan mudah menghancurkan es terakhir yang sangat dia banggakan. Sementara dia berdiri di sana dengan kaget,
wajah Wang Jing menjadi sangat pucat seolah-olah semua darah di tubuhnya telah terkuras habis. Kemudian, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan sedikit ketakutan dan kebingungan di matanya muncul di matanya. Apa yang kamu lakukan? Sayangnya, arus ki Raja Paus yang dia letakkan sebagai kunci berpotongan seolah-olah kertas saat lawannya dengan ringan menyapu lengan melintasi arena. Robek, arus ki putih yang seharusnya seberat dan tahan lama seperti borgol dirobek dan dicabik-cabik seperti rantai bunga aster. Dong dong dong, langkah kaki musuhnya tidak melambat sama sekali saat Jiang Chen mengambil langkah demi langkah menuju Wang Jing. Saat ini, Wang Jing tampak seperti kelinci yang ketakutan, meskipun memiliki tubuh yang sebanding dengan bukit kecil. Lawannya yang kurus dan pendek terus menekannya seolah-olah dia adalah raksasa yang sebenarnya. Detak jantung Wang Jing berdebar lebih cepat dengan setiap langkah yang diambil lawannya. Jangan mendekat. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh saat dia menatap lurus ke arah murid Istana Pedang Suci ini yang semuanya menunjukkan dan tidak memiliki keterampilan. Sambil tersenyum menghina, dia tiba-tiba melesat ke depan seperti kilat dan menendang Wang Jing tepat di dada. Bam! Tubuh besar Wang Jing langsung jatuh dari panggung seperti layang-layang dengan tali putus. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan orang-orang di bawah arena bisa mendengar tulangnya retak saat dia berada di udara. Dengan ekspresi pucat di wajahnya, Wang Jianyu menghilang dari tempatnya berdiri dan menangkap Wang Jing dalam pelukannya. Ekspresi Wang Jianyu berubah ketika dia memeriksa luka Wang Jing. Cahaya dingin meledak dari matanya saat dia memelototi Jiang Chen, berdiri di atas panggung. Kamu menghancurkan dantian dan laut Qi Wang Jing, nak. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan dihukum oleh surga karena menghancurkan yayasan Dao orang lain? Petik 2. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh, tidak ada yang dibebaskan dari kematian di dunia bela diri Dao. Seseorang bahkan mungkin mengatakan dia memiliki karma yang baik dari kehidupan masa lalunya karena saya hanya pergi sejauh untuk menghancurkan dantiannya. Petik 2. Kata-kata itu diucapkan dengan lembut, tetapi anak-anak muda di Istana Pedang Suci semua merasakan rambut mereka di leher mereka terangkat karena mereka. Lawan Regal Pil Palace mereka langsung diselimuti misteri bagi mereka.